Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran IPA pada pertemuan yang ketiga ini. Setelah di pertemuan pertama kita membahas mengenai organ reproduksi dan fungsinya. Kemudian pertemuan kedua kemarin kita membahas mengenai fase-fase menstruasi, kemudian kehamilan dan kelahiran. Sekarang kita akan membahas mengenai penyakit pada sistem reproduksi. Di sini ada beberapa gambar tentang penyakit sistem reproduksi. Yang pertama kita sebut mioma. Mioma atau tumor pada rahim ya. Terjadi karena pembelahan yang tidak terkendali dari sel-sel di rahim. Bisa pembelahannya itu di sebelah luar, di dalam, di atas, tempatnya itu bisa di mana saja. Ya, kita sebut dia mioma atau miom. Kemudian yang kedua ada kanker ovarium, di mana sel-sel ovarium membelah secara tidak terkendali. Kita bisa lihat bedanya, yang ini adalah ovarium normal, yang ini adalah ovarium terkena kanker. Ya, tentu saja kalau kanker ovarium ini biasanya tindakannya harus dibuang ovariumnya. Yang ketiga adalah kanker testis. Tentu saja terjadi di testis karena pembelahan yang tidak terkendali dari sel-sel testisnya. Ya. Sel-sel testis yang tidak terkendali ini membuat testisnya menjadi membengkak dan membesar, dan pada kondisi tertentu harus dibuang. Kemudian yang keempat ini ada prostatitis. Dalam biologi istilah itis itu artinya radang. Jadi prostatitis ini adalah radang prostat. Yang ini adalah kondisi normal prostat di mana kelenjar prostat itu tidak mengapit atau tidak menjepit uretra. Sedangkan pada keadaan prostatitis, kelenjar prostatnya membengkak kemudian menutupi uretra, sehingga orang yang menderita prostat atau prostatitis itu sulit buang air kecil. Kemudian yang kelima ini ada keputihan, di mana keputihan ini sebetulnya adalah dalam kondisi normal tidak apa-apa ya, keluarnya lendir dari organ reproduksi wanita. Dalam keadaan normal, lendir itu perlu untuk menjaga kesehatan organ reproduksi wanita. Namun, pada kondisi keputihan, ini berarti jumlah dan bau dari lendirnya itu tidak normal. Yang selanjutnya ada herpes, di mana terjadi bintik-bintik pada kulit. Di dalam bintiknya itu ada air ya, atau cairan, yang kalau dia terpecah itu akan menyebar ke bagian kulit yang lainnya, disebabkan oleh virus ya, herpes. Nah, yang ini sebelah kanan ya, ini adalah penyakit sifilis. Sifilis atau raja singa disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Nah, bakterinya seperti mie instan ya. Gejalanya mirip seperti herpes, tapi dia terjadi di seluruh bagian tubuh, terutama di bagian organ reproduksi. Selanjutnya ini ada HIV AIDS. HIV ini adalah nama virusnya, yang ini Human Immunodeficiency Virus. Ya, dimana imunodefisiensi berarti virus ini menyerang sistem imun kita, sehingga para penderita AIDS itu yang diserang adalah sistem imunnya. Maka keseluruhan metabolisme dalam tubuhnya itu terganggu. Nah, ini yang atas adalah penderita AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ya. Kemudian ini ada gonore atau kencing nanah. Ini bisa diderita oleh laki-laki maupun perempuan. Gonore atau kencing nanah ini disebabkan oleh bakteri namanya Neisseria gonorrhoeae. Oke, Ananda bisa membaca buku paket untuk lebih mengetahui atau mencari di Google ya tentang penyakit reproduksi ini, kemudian mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.